fasamu bisu il adabi, maka mereka akan menyiksa rakyatnya dengan seburuk-buruk siksaan. Fala tusgilu anfusakum bidu'ail muluki, jangan sibukkan diri kalian dengan kalian minta-minta kepada penguasa. Berdoa, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akufakum mulukahum, maka aku akan jaga kalian daripada penguasa-penguasa. Bagaimana muamalah kita kepada sesama muslim dan orang non muslim, maka dengan ini Allah Ta'ala akan angkat, perbaiki diri, maka Allah Ta'ala akan memperbaiki apapun yang akan kita hadapi. 3 pesan Nabi yang merupakan renungan kita. Pertama adalah as-salah, as-salah, jagalah salat, jagalah salat. An-nisa, 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 jagalah wanita, jagalah wanita, jagalah wanita. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa tiang kembali diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat untuk bisa hadir di Milad Badrut Tamam yang kelima ini. Karena Milad Badrut Tamam yang keempat, tiang berada di negeri Nun jauh di sana, di negeri Tarim, Hadramaut, Yaman. Dan alhamdulillah, pada Milad Majlis Badrut Tamam kelima ini, tiang bisa bersua kembali bersama pelunggu sami, para pecinta majlis, pecinta Badrut Tamam, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya semata sebuah majlis, tapi merupakan ungkapan kerinduan seorang pecinta, ungkapan kerinduan orang yang merindukan sebuah wajah, wajah yang paling agung di sisi Allah, wajah yang paling mulia di sisi Allah, wajah yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana cinta ini merasuk dari alam ulia sampai dengan alam sufla, merasuk dalam seluruh alam semesta, yang Allah jadikan beliau adalah rahmat lil alamin. Kita lihat bagaimana para sahabat-sahabat memendam rasa rindu dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau sepeninggalnya Rasulullah menjadi khalifah Rasulullah hanya 2 tahun. Setiap beliau pulang kembali ke rumahnya, maka beliau itu menangis sambil mengucapkan wa syauqah ila Rasulillah, wa syauqah ila Rasulillah, wa syauqah ila Rasulillah. Duhai rindunya aku kepada Rasulullah, duhai rindunya aku kepada Rasulullah, duhai rindunya aku kepada Rasulullah. Sampai-sampai dicium oleh istrinya beliau atau sahabat yang lain ketika berada dekat dengan Sayyidina Abu Bakar, maka dicium seperti bau daging terbakar, dicium seperti bau daging hati yang terbakar karena rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Sayyidina Umar, dan Umar berkata, ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuka min walidi wa waladi wan nasi ajmain illa nafsi baina jambaika. Ya Rasulullah, demi Allah, sungguhnya aku mencintai engkau lebih daripada mencintai anakku, orang tuaku, dan semua manusia kecuali diriku ini. Maka Nabi bersabda, la ya Umar, hatta tuhibbani min wan nasi ajma'in wan nafsi alladhi baina jambaika. Ya Umar, tidak
kamu belum sempurna mahabbah cintamu kepadaku, sampai kamu bisa mencintai aku lebih daripada anakmu, orang tuamu, manusia sekalian, hatta lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, al-an, ya Rasulullah, sekarang ini, uhibbuka, saya mencintai engkau, min walidi wa nasi ajma'in wa min nafsi alladhi baina jambayka. Ya Rasulullah, sekarang saya cintai engkau lebih daripada anak saya, orang tua saya, semua manusia, dan lebih saya cintai engkau daripada jiwa saya. Maka Nabi bersabda, al-ana ya Umar, al-ana ya Umar, al-ana ya Umar. Sekarang ini waktunya wahai Umar, sempurna mahabbahmu kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, di mana dikatakan beliau adalah Dzannurain, yaitu orang yang memiliki dua cahaya, karena dia menikahi dua putri Rasulullah SAW, dan kedua putri beliau meninggal di dalam dekapannya Sayyidina Utsman ibnu Affan, di mana rasa cintanya kepada Rasulullah SAW pada akhir hayatnya beliau, ketika beliau meninggal, beliau bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah berkata, wahai Utsman, apakah engkau mau berbuka di sisi kami? Maukah engkau berbuka? Karena pada waktu beliau meninggal, beliau berpuasa. Rasulullah katakan, engkau Utsman berbuka di sisi kami. Ini kerinduan daripada para sahabat. Terlebih Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu merupakan saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhuwah fillahnya. Bagaimana beliau menggambarkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang utama adalah ketika beliau menggantikan Rasulullah di atas tempat tidurnya ketika Rasulullah ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah dengan kerinduan dan mahabbah ini, segala macam yang akan kita hadapi di dunia ini akan mampu kita lewati dengan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengantarkan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin majlis Badrut Tamam rahimakumullah subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibul ladzina zalamu minkum khassah. Jagalah, hati-hatilah kalian dari sebuah fitnah, di mana fitnah ini tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian khusus, tapi bisa juga menimpa kalian semuanya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil arab min syarrin kadiktarab, wailun lil arab min syarrin kadiktarab, wailun lil arab min syarrin kadiktarab. Celaka bagi orang Arab dengan keburukan yang sudah mendekat. Ada apa? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian? Beliau mengatakan, hari ini telah terbuka daripada benteng yang dibuat Zulkarnain kepada Ya'juj Ma'juj, sudah terbuka sebesar ini, sebesar lubang yang beliau gambarkan seperti jarinya, jari ibu jari dengan jari telunjuk beliau gabungkan seperti ini, lubangnya sudah terbuka. Maka istri beliau Zainab binti Jahas berkata, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa dan hancur, sedangkan di sisi kita masih banyak ada orang-orang yang soleh, masih banyak ada orang yang baik? Maka Rasulullah berkata, na'am, iya, kita akan hancur binasa idza kathural khabath, apabila orang-orang buruk lebih banyak daripada orang-orang baik. Oleh karena itu majlis ini, majlis Badrut Tamam, marilah kita istiqomahkan. Di antara orang-orang yang ada di dunia ini ada orang-orang yang hari-harinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang jalannya jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita di tempat ini merupakan difa, merupakan munjiat, merupakan raf'ul bala, mengangkat bala, mencegah bala yang akan menimpa umat manusia, mencegah bala yang akan menimpa Indonesia, menolak bala yang akan menimpa Lombok ini. Dengan keberadaan kita di tempat ini, hadir di majlis ini,
hati-hati kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita ta'alluqnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, fitnah demi fitnah yang akan kita lalui, mari kita pegang kembali kepada apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amraini lan tadilu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, selama kalian berpegang kepada keduanya kalian tidak akan tersesat. Kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian fitnah-fitnah ini akan terus mendera kita. Mari kita kuatkan iman kita. Mari kita kuatkan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anallahu la ilaha illa ana." Akulah Allah yang tiada Tuhan kecuali aku. Ana malikul muluki. Akulah pemilik kekuasaan dan kerajaan. Ana malikul muluki. Akulah raja di atas raja. Innal ibada in ata'uni hawaltu qulubal muluki alaihim ra'fah wa rahmah. Sesungguhnya kata Allah Ta'ala, kalau hamba-hamba di muka bumi ini taat kepadaku, maka aku akan ubah hati para penguasa itu akan kasih sayang dan rahmat dan mengasihi kepada hamba-hamba itu. Wa in asauni hawaltu qulubal muluki ad-sukht wan nikmah. Kalau hamba-hamba itu bermaksiat kepadaku, maka aku akan rubah hati para penguasa itu akan kemurkaan dan mereka akan menyiksa. Fasamu bisu il adabi, maka mereka akan menyiksa rakyatnya dengan seburuk-buruk siksaan. Fala tusgilu ampusakum bidu'ail muluki. Jangan sibukkan diri kalian dengan kalian minta-minta kepada penguasa. Walakin ishghilu anfusakum bidzikri wat tadarru ilayya. Akan tetapi sibukkan diri kalian untuk berdoa, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akufakum mulukahum, maka aku akan jaga kalian daripada penguasa-penguasa yang buruk. Oleh karena itu, apa yang kita lewati berupa fitnah sekarang ini, bagaimana penyelesaiannya? Bagaimana kita menghadapinya? Maka menghadapinya adalah kita kembali kepada diri kita. Bagaimana sholat kita yang 5 waktu? Bagaimana kita bakti kita kepada orang tua? Bagaimana silaturahim kita? Bagaimana tetangga kita? Bagaimana muamalah kita kepada istri kita, anak kita? Bagaimana muamalah kita kepada sesama muslim dan orang non muslim? Maka dengan ini Allah Ta'ala akan angkat semuanya. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri, maka Allah Ta'ala akan memperbaiki apapun yang akan kita hadapi di dunia. Ingat pesan Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dunia. 3 pesan Nabi yang merupakan renungan kita. Pertama adalah as-salah, as-salah. Jagalah salat, jagalah salat. An-nisa, an-nisa, an-nisa. Jagalah wanita, jagalah wanita, jagalah wanita. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Jadilah renungan kita bersama bagaimana kecintaan Rasul kepada kita, dan mari mahabbah dan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bisa berkumpul kepada beliau di mana beliau sabdakan wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka bagi orang yang tidak melihat aku nanti pada hari kiamat. Demikianlah, mudah-mudahan Majlis Baitul Taram yang kelima ini memperkuat mahabbah dan ta'aluk kita kepada Rasulullah, dan memperbanyak bagi kita untuk kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.